Derby panas Nusantara, fakta unik Timnas Indonesia versus Malaysia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Derby Nusantara kembali menyajikan tensi tinggi ketika Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Malaysia U19 di semifinal ASEAN Cup U19 2024 atau yang lebih dikenal dengan Piala AFF U19 2024. Kedua tim muda ini yang sama-sama tampil impresif di fase grup akan bertarung memperebutkan tiket ke partai final pada 27 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini dipastikan akan menyedot perhatian besar dari para pencinta sepak bola tanah air dan seantero Asia Tenggara. Timnas Indonesia U19 berhasil melaju ke babak semifinal dengan status juara grup A setelah mencatatkan hasil sempurna, mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan. Garuda Nusantara menunjukkan dominasi mereka dengan mengalahkan Filipina, Kamboja, dan Timur Leste dengan total 14 gol yang dicetak dan tanpa kebobolan dalam 2 pertandingan. Tim asuhan Indra Sapri ini menunjukkan ketangguhannya di fase grup. Di sisi lain, Malaysia juga tampil gemilang sebagai pemuncak grup C dengan torehan 7 poin dari 3 laga. Harimau Muda meraih 2 kemenangan besar, yakni melawan Brunei Darussalam dengan skor 11-0 dan Singapura dengan skor 5-0. Satu laga lainnya berakhir imbang 1-1 saat berhadapan dengan Thailand. Produktivitas gol Malaysia di fase grup sangat mencolok dengan total 17 gol, menjadikan mereka tim dengan gol terbanyak sejauh ini di turnamen. Pertemuan Timnas Indonesia dan Malaysia di semifinal ini menjadi sangat menarik karena kedua tim adalah yang tersubur di turnamen ini, dengan Indonesia mencetak 14 gol dan Malaysia 17 gol. Duel ini dipastikan akan berlangsung sengit dan menghibur. Dari segi statistik, kedua tim juga menunjukkan keunggulan masing-masing yang membuat laga ini semakin dinantikan. Selain itu, ada beberapa fakta unik yang menyertai pertemuan ini. Pertama, ini adalah kali kedua dalam 2 tahun terakhir Timnas Indonesia dan Malaysia bertemu di semifinal Piala AFF U19. Pada pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia kalah dengan skor 4-3. Yang kedua, pertandingan kali ini akan berlangsung di kandang Timnas Indonesia, Stadion Gelora Bung Tomo, yang dikenal memiliki atmosfer yang sangat mendukung bagi tim tuan rumah. Dukungan ribuan supporter fanatik Timnas Indonesia dipastikan akan menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kedua tim juga membawa sejumlah pemain bintang yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dari kubu Timnas Indonesia, nama-nama seperti Jean Revens dan Kadek Arel akan menjadi andalan di lini depan. Jean Revens yang baru saja berusia 18 tahun sudah menunjukkan bakat luar biasa dengan mencetak 3 gol penting di fase grup. Sementara itu, Kadek Ariel yang merupakan salah satu pemain muda berbakat di lini belakang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dengan kemampuan build up dan bola atasnya. Sementara itu, Malaysia juga memiliki pemain-pemain muda yang sangat patut diwaspadai. Salah satunya adalah Papitran Gunalan yang telah mencetak banyak gol di turnamen ini dan menjadi top scorer sementara Malaysia. Kecepatan dan ketajaman di depan gawang menjadi ancaman serius bagi lini belakang Timnas Indonesia. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi kedua tim untuk melangkah ke final, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Bagi Timnas Indonesia U19, kemenangan di laga kali ini akan menjadi modal berharga untuk meraih gelar juara dan mengulang kesuksesan yang pernah diraih di turnamen ini seperti tahun lalu. Sedangkan bagi Malaysia, mengalahkan Timnas Indonesia U19 di kandang mereka sendiri akan menjadi pencapaian besar yang akan dikenang oleh para pendukungnya. Selain aspek teknik dan taktikal, faktor mental juga akan sangat berperan dalam laga ini. Tim yang mampu mengendalikan tekanan dan tampil lebih tenang di lapangan kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Pelatih kedua tim yaitu Indra Sapri dari Timnas Indonesia dan Juan Torres Garrido dari Malaysia tentu sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi pertandingan krusial ini. Mereka akan mengandalkan pengalaman dan keahlian mereka dalam mengatur teknik serta memotivasi para pemainnya. Pertandingan semifinal ini juga diharapkan dapat berlangsung dengan fair play dan menjunjung tinggi sportivitas. Rivalitas antara Timnas Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola memang selalu panas, tetapi semangat olahraga yang sehat harus tetap dijaga. Kedua tim diharapkan bisa memberikan contoh yang baik bagi para penonton dan pencinta sepak bola di Asia Tenggara. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia sanjung perkembangan Timnas Indonesia era Erick Thohir. Manajer Timnas Malaysia U19 Muhammad Zoe Hari Muhammad Ayub menilai Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat di bawah arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil menyentuh putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya di ajang tersebut, skuad Garuda juga berhasil melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
Perkembangan positif tidak hanya diperlihatkan di tim senior saja. Timnas kelompok umur mulai dari U22, U19 hingga U16 juga mengalami peningkatan pesat. Muhammad Zoe Hari Ayub mengakui duel kontra timnas Garuda Nusantara U19 tidak akan mudah bagi Malaysia. Meski begitu, Zoe Hari merasa peluang tim Harimau Muda untuk menang tak sepenuhnya tertutup. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia itu menegaskan timnya tak pilih-pilih lawan yang akan dihadapi pada 4 besar. Sebagai juara grup C, tim negeri jiran dipastikan menghadapi tuan rumah timnas Indonesia U19. Adapun di semifinal lain, timnas Thailand akan berhadapan dengan Australia. Harapan kami ingin menang. Kami tahu timnas Indonesia sekarang tidak seperti dulu. Indonesia sekarang makin mantap, jadi saya pikir akan 50-50. Tim sekarang kuat-kuat, Australia atau Indonesia bukan macam dulu, tetapi bagi kami siapa saja lawannya sama saja. Kami mau menang, ujar Zoe Hari Ayub. Pria asal Sabah itu juga menegaskan target timnya tetap sama di turnamen ini, walaupun harus menghadapi timnas Indonesia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagai juara bertahan, anak asuh Juan Torres Garrido itu memang memiliki beban tersendiri, namun ia yakin Malaysia mampu menghadapi semua tantangan. Di atas kertas kami memang sama, tidak ada yang lebih baik. Siapa main bagus di pertandingan dia akan berjaya. Target kami selalu sama, yaitu juara, jelas Zoe Hari Ayub. Bikin Sintayong bahagia, calon penyerang timnas Indonesia Mauresmo Hinoke dipastikan promosi ke tim senior. Kabar menarik datang dari calon penyerang timnas Indonesia, yaitu Mauresmo Hinoke. Ya, Mauresmo Hinoke dipastikan promosi ke tim senior FC Dordrecht. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru FC Dordrecht di akun Instagramnya. Winger 19 tahun itu terlihat hendak berlatih bersama rekan-rekan barunya di tim senior. Sebelumnya pada musim 2023-2024, Mauresmo Hinoke mentas bersama tim U21 di FC Dordrecht. Tercatat dari 18 pertandingan, Mauresmo Hinoke mengemas 3 gol. Kelar musim 2023-2024, Mauresmo Hinoke dipanggil Indra Sapri untuk membela timnas Indonesia U19 di Thailand Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis awal Juni lalu. Saat itu Mauresmo Hinoke dipanggil untuk menjalani trial bersama skuad Garuda Nusantara. Jika tampil apik di Thailand Cup 2024, Mauresmo Hinoke akan diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Singkat kata, Mauresmo Hinoke tampil oke di Thailand Cup 2024. Dari 5 laga, aksi Mauresmo Hinoke paling mencolok saat timnas Indonesia U19 bersua Jepang U19. Tiap kali membawa bola, Mauresmo Hinoke pasti melewati 2-3 pemain Jepang. Hasilnya Mauresmo Hinoke mencetak gol tunggal timnas Indonesia U19 dalam laga tersebut. Kelar Thailand Cup, Mauresmo Hinoke bersama 2 pemain lain, yakni Dion Max dan tim GFN segera menjalani proses naturalisasi. Mereka ditargetkan dan diharapkan bisa dapat ambil bagian saat timnas Indonesia U19 mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jika proses naturalisasinya rampung sebelum September 2024, ada peluang Mauresmo Hinoke dipanggil memperkuat timnas Indonesia senior saat bersua Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia. Sekarang menarik menanti kiprah Mauresmo Hinoke bersama FC Dordrecht. Jika tampil apik di masa pramusim, peluang Mauresmo Hinoke membela FC Dordrecht di Liga 2 Belanda terbuka sangat lebar.